Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Maria, saya dokter menjaga kondisi pagi hari ini. Sebelumnya saya dari Bapak siapa? Baik Pak, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk toraks. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya kelainan pada bagian organ toraks Bapak. Apakah Bapak bersedia melakukan pemeriksaan ini? Baik Pak, saya akan izin untuk mencuci tangan. Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan untuk inspeksi kepala dan leher, di mana pada pemeriksaan ini Bapak bisa menarik nafasnya. Baik Pak, pada pemeriksaan ini saya akan melihat apakah ada gerakan dari otot sternocleidomastoid Bapak dan otot-otot aksesoris untuk pernapasan Bapak apakah menonjol atau tidak. Pada pemeriksaan ini tidak menonjol Bapak dan kira-kira normal ya. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk inspeksi region toraks anterior, di mana saya akan meminta pasien untuk menekuk sedikit ke belakang atau dengan supinasi dengan kedua tangannya dalam keadaan abduksi atau ditarik kembali ke bagian belakang, di mana kalau pada pemeriksaan ini pada pasien yang sesak nafas akan dilakukan dengan cara posisi duduk. Pada pemeriksaan ini saya akan melakukan inspeksi pada bagian region toraks anterior dan saya akan memperhatikan keadaan dada sisi terluar dan ke dalam dan pada saat pasien bernafas. Pada pemeriksaan ini saya akan melihat inspeksi dari garis anatomi simetris atau tidak, diameternya anterior posterior dan terdapat benjolan atau tidak, normal atau tidak. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk palpasi leher, di mana pada pemeriksaan ini saya akan menggunakan ujung telunjuk tangan saya. Saya akan menekan di bagian trakea pasien pada bagian fossa jugularis atau antara dari trakea dengan otot sternocleidomastoid. Kemudian saya akan membandingkan dengan tangan kiri ataupun tangan kanan Bapak. Permisi ya Pak, saya akan membuat tunjuk saya pada bagian trakea Bapak. Baik, untuk pemeriksaan ini posisi trakeanya dalam keadaan baik dan normal. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk palpasi regio toraks anterior dan anterior paru, di mana pada pemeriksaan ini saya akan menggunakan telapak tangan saya kanan dan kiri dan saya akan bandingkan bagian toraks anterior dengan gerakan nafas kanan dan kiri. Bapak bisa menarik nafas. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kemudian pemeriksaan selanjutnya saya akan menggunakan sisi ulnar kedua tangan saya dan saya akan membandingkan frenitus suara vokal kanan dan kiri pada bagian dinding toraks anterior. Bapak, saya mau izin saya akan menggunakan kedua tangan saya dan saya akan menaruh pada bagian toraks Bapak. Kemudian Bapak, saya mau izin Bapak bisa berbicara 1212 sampai suara saya berhenti ya Pak. Bisa berbicara. Bila getarannya lemah, maka saya akan meminta pasien untuk berbicara lebih keras. Frenitus raba meningkat bila ada keadaan atau fibros atau jaringan padat, sedangkan frenitus raba akan menurun bila terdapat cairan atau massa atau tumor. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk palpasi regio toraks anterior dari jantung, di mana akan melakukan palpasi pada bagian pubis pasien dengan telapak tangan kanan saya, mulai dari garis tengah hingga ke bagian area apex. Permisi Bapak. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk perkusi regio toraks anterior paru, di mana pada pemeriksaan ini saya akan melakukan perkusi sesuai dengan urutan mulai dari atas. Bapak, saya akan melakukan perkusi mulai dari atas ke bagian bawah ya Pak. Kemudian saya akan membandingkan bagian toraks kanan dan kiri Bapak. Begini ya Pak. Jika perkusinya dalam keadaan baik dan normal, maka bunyinya adalah sonor. Jika komposisi udaranya padat, maka adalah hipersonor. Dan jika posisi dalam keadaan udaranya kurang dari padat, maka dalam keadaan redup. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk batas paru dengan hati, di mana saya akan melakukan perkusi mulai dari bagian midclavicular line kanan sampai ke bagian bawah. Baik, untuk pemeriksaan ini, apabila sudah terdengar suara redup, maka itu merupakan batas akhir dari HEPA. Yang berikutnya saya akan melakukan perkusi regio toraks anterior jantung, di mana yang pertama saya akan menentukan untuk batas jantung. Bapak, saya mohon izin saya akan melakukan perkusi mulai dari bagian ICS 1 Bapak sampai ke bagian bawah. Ini saya akan menentukannya. Kemudian pada pemeriksaan ini, ketika kita sudah mendengar bunyi redup, maka saya akan menahan dengan 2 jari dan saya akan melakukan perkusi ke bagian medial. Permisi ya Pak.
Baik, perubahan suara dari sonor menjadi redup itu adalah batas kanan dari jantung atau atrium kanan. Yang berikutnya saya akan menentukan batas kiri jantung, di mana saya akan melakukan perkusi dari bagian aksila medial ICS 5 kiri. Bapak, saya akan melakukan perkusi dari bagian ICS 5 kiri Bapak untuk menentukan batas kiri jantung Bapak. Kemudian saya akan menutup dari ICS 5 ke arah medial Bapak, di mana ini merupakan batas kiri dari jantung, yaitu apex vertikal kiri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan pinggang jantung, di mana pada pemeriksaan ini saya akan melakukan perkusi dari bagian lateral, yaitu ICS 3 mid clavicular line kiri. Masih Bapak, saya akan melakukan inspeksi di sini ke arah medial. Pada pemeriksaan ini suaranya akan menjadi dari sonor akan menjadi redup, di mana ini merupakan bagian pinggang dari jantung, yaitu atrium kiri pasien. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk auskultasi regiotoraks anterior pasien, di mana pada pemeriksaan ini saya akan meminta pasien untuk inspirasi. Bapak boleh ditarik nafasnya, kemudian Bapak saya akan menggunakan stetoskop dan mendengar batas anterior toraks paru Bapak. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk auskultasi regiotoraks anterior paru, di mana pada pemeriksaan ini saya akan menyuruh pasien untuk melakukan inspirasi. Bapak boleh dilakukan inspirasi di tarik nafasnya Pak. Kemudian saya akan mendengarkan menggunakan stetoskop. Jadi tarik nafasnya Pak. Baik Pak, kemudian bisa diulangi lagi, Bapak bisa berkata 1, 2, 1, 2 sampai saya melakukan pemeriksaannya selesai Pak. Bisa diulang 1, 2. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk auskultasi regio anterior jantung, di mana pada pemeriksaan ini Bapak saya mohon untuk Bapak bisa dalam keadaan supinasi atau tertidur dengan setengah badan, kemudian kedatangan Bapak sudah berjalan abduksi. Di Bapak saya akan melakukan auskultasi mulai dari bagian ICS 2 parasternal kanan Bapak. Saat ini saya akan menaruh stetoskop di bagian ICS 2 parasternal kanan Bapak, dan saya akan mendengar batuk Bapak. Oke baik Pak. Untuk pemeriksaan ini mulai dari bagian ICS 2 parasternal kanan Bapak, parasternal kiri Bapak, dan ICS 5 ICS 5 mid clavicular line kanan Bapak dan kiri Bapak, semuanya dalam keadaan baik ya Pak. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk auskultasi regiotoraks anterior jantung, di mana pada pemeriksaan ini saya akan meminta pasien untuk dalam keadaan supinasi atau tertidur dengan setengah bagian, kemudian kedua tangannya dalam keadaan abduksi. Di mana Bapak pada pemeriksaan ini saya akan menggunakan stetoskop dan saya akan menaruh pada bagian ICS 2 mid clavicular line kiri Bapak untuk mengetahui batuk aorta Bapak. Kemudian saya akan menaruhnya pada bagian ICS 2 mid clavicular line kanan Bapak untuk mengetahui batuk pulmonal Bapak, dan kemudian saya akan menaruh pada bagian ICS 5 mid clavicular line kanan Bapak untuk mengetahui batuk tricuspid Bapak, dan yang berikutnya saya akan menaruh pada bagian ICS 5 mid clavicular line kiri Bapak untuk mengetahui batuk tricuspid Bapak. Kemudian Bapak, saya bisa minta Bapak untuk miring sedikit ke bagian kiri. Kemudian saya akan memeriksa apakah adanya suara mengurung pada bagian apex Bapak. Dan Pak, pada pemeriksaan ini tidak terdengar adanya suara mengurung, jadi detak dan Bapak dalam keadaan baik dan normal. Baik, yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk palpasi regiotoraks posterior. Pada pemeriksaan ini Bapak, saya bisa minta Bapak untuk duduk kembali dan berbalik ke arah belakang. Kemudian Bapak nanti dengan kedua tangan saya akan taruh pada bagian pos-pos Bapak, dan saya akan meminta Bapak untuk melakukan inspirasi ya Pak. Bisa ditarik nafasnya Pak. Baik Pak, dalam pemeriksaan ini dalam keadaan baik dan normal. Berikutnya saya akan menggunakan sisi ulnar tangan saya. Kemudian Bapak, saya bisa minta Bapak untuk berbicara 1, 2, 1, 2 sampai seruan saya berakhir ya Pak. Berbicara. Ya Pak, sekali lagi bisa berbicara 1, 2, 1, 2. Baik Pak, pada pemeriksaan ini
fremitus rabanya kalau seumpamanya meningkat bila ada itu terdapat adanya geradangan. Sedangkan kalau fremitus rabanya menurun itu bisa terdapat ada namanya cairan atau tumor. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk perkusi radiotoraks posterior, di mana pada pemeriksaan ini Bapak saya akan melakukan perkusi dari bagian atas ke bawah Bapak. Ini saya akan menutup. Suara normalnya itu adalah sonor. Jika terdapat suaranya lebih padat, maka itu adalah hipersonor, dan jika suaranya kurang dari padat, maka adalah redup. Yang berikutnya saya akan melakukan perkusi dengan menentukan batas diafragma, di mana pada pemeriksaan ini pada saat respirasi Bapak boleh ditarik nafasnya, dan pada saat hembusan saya akan melakukan perkusi. Kemudian Bapak bisa ditarik nafasnya lagi. Baik, yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk auskultasi radiotoraks posterior untuk paru, di mana pada pemeriksaan ini saya minta Bapak untuk inspirasi secara normal. Baik Pak, sekali lagi Bapak bisa mengatakan 1212 saat saya melakukan pemeriksaan. Boleh dimulai Pak? Bapak, untuk pemeriksaan toraks kali ini sudah selesai ya Bapak. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk sudah melakukan instruksi sesuai dengan apa yang saya perintah Bapak. Semoga dalam keadaan sehat selalu.